Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Persatuan Islam Kecamatan Rengas Dengklok bersama jajarannya, yang kami hormati para jamaah, bapak-bapak sekalian, tiada kata yang lebih tepat saya ucapkan pada kesempatan malam hari ini selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Dan tak kalah penting, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tambahan hidayah taufik kepada kita, kekuatan dan pertolongannya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah, berkumpul bersama-sama. Yang pertama dalam rangka silaturahmi, yang kedua dalam rangka thalabul ilmi, dan yang ketiga dalam rangka memakmurkan Masjid As-Sabirin yang kita cintai. Mudah-mudahan gerak serta langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Hadirin berbahagia, saya sangat bersyukur sekali bisa bermuajah atau bertatap muka sama bapak-bapak sekalian. Dan pada saat ini saya mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan materi yang berjudul kualitas umur manusia di hadapan Allah. Satu pertanyaan, Pak, apa ya umur? Umur adalah waktu yang terlewat sejak lahir, Pak. Dari sejak lahir sampai sekarang, umur kita sudah berapa tahun, Pak? Hadirin berbahagia, umur adalah rezeki yang termahal, Pak. Yang kedua, ada rezeki yang paling abdol, paling utama. Kita bisa mendapatkan anak soleh, Pak. Anak soleh adalah anak yang berkah. Anak yang berkah itulah anak yang menjadi jariah amal solehnya bagi orang tuanya. Yang ketiga, hadirin berbahagia, ada rezeki yang paling sempurna. Rezeki yang paling sempurna apabila kita bisa meraih ridho Allah. Allah merasa senang, Allah merasa suka, Allah merasa puas dengan ketaatan kita kepada Allah. Berarti itu rezeki yang paling sempurna, Pak. Dan ada rezeki yang paling rendah, tapi kan nggak berkah dengan cara begitu. Kemudian yang berbahagia, umur adalah hadiah yang terindah, Pak. Setinggi apapun jabatan manusia, kalau ruhnya sudah cabut, Pak, udah nggak ada harganya. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun jabatan manusia, sehebat apapun kemampuan manusia, kalau ruh sudah dicabut, Pak, anak, istri tercinta, gitu, Pak, tak sudi lagi, apa itu, Pak? Tak sudi lagi menemani, coba, Pak, udah nggak indah. Dan ternyata tidak semua orang, Pak, diberi umur sampai usia 70-80. Keponakan meninggal dunia baru usia 18 tahun karena gula. Hadirin berbahagia, wa ma tadri nafsu min ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Apakah kita akan mati di kamar mandi? Apakah sedang bawa mobil, sedang bawa motor, baru mau ke rumah sakit atau pulang dari rumah sakit, Pak? Perlu diketahui, hadirin berbahagia, bahwa umur manusia di hadapan Allah terbagi 4, Pak. Yang pertama, syarrun nas, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek, manusia yang paling jahat. Su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awalnya jelek, tengahnya jelek, ujungnya jelek, Pak. Usia remaja sampai usia 30 tahun tidak mendapat pencerahan, jauh dengan hidayah, jauh dengan nilai-nilai keislaman. Bukan hanya sebatas meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tapi berani melakukan maksiat, berani melakukan pelanggaran-pelanggaran, mabok, judi, pelacur. Coba ingat. Hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab
Sesungguhnya orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan disimpan, dijebloskan dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Bayangkan. Hadirin berbahagia, maka wajar atas kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sudah kaya, sudah jaya, sudah berkuasa, asa itu kamu berani berpaling dari Allah. Antum sirupil ar, kamu berani melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Wa tuqatti'u arhamakum, dan berani memutuskan silaturahmi. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, Allah akan mentulikan pendengaran mereka. Wa a'ma absarum, Allah akan membutakan mata hati mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka telah tidak pernah baca Quran? Am ala qulubi aqfalu, atau memang hati mereka sudah terkunci. Yang kedua, ini berbahagia, ada manusia yang abgodunas, manusia yang paling dibenci oleh Allah. Siapa Pak manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah yang pertama, husnul bidayah wasul khotimah, usia remaja soleh, dekat dengan masjid, rajin baca Quran, rajin ibadah. Begitu usia 40 berubah Pak. Berani pertama, berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan ibadah, bahkan berani melakukan perbuatan yang hina. Usia 40 sampai 50 ancur-ancuran, Ustaz saya mah. Kemudian usia 50 sampai 60 ancur lebih parah Pak. Saya mengingatkan Bapak, jangan ngadu ayam di depan masjid. Aduh, cek saya tahu umur udah 60 ke atas, kok masih seperti itu Pak. 60 tahun itu alarm terakhir Pak. Sudah bau tanah masih seperti itu, dia alun boyong itu Pak. Itu hal yang berbahagia, bahwa manusia yang paling dibenci awalnya baik, ujungnya Pak ancur-ancuran. Coba ya Pak. Orang yang seperti ini orang yang pasti akan menyesal Pak. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian telah menjemput mereka, qala, ia berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah ke alam dunia, na'ma sholihan, supaya kami bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini kami tinggalkan Pak. Sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, puasa ditinggalkan. Hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjawab, kala, sekali-kali tidak. Innaha huwa kalimatun, innaha kalimatun huwa, itu omong kosong. Bagaimana bisa kembali ke alam dunia? Wa mi waraihim barzahun ila yaumil qiyamah, sementara kamu sudah dikelilingi oleh barjah. Cobain Pak, barjah itu dinding kuburan. Mati itulah intiqalu min darin ila darin. Mati itu pindah di alam dunia ke alam kubur. Di saat kita pindah, siapa yang mengantarkan? Anak, istri, saudara berduyun-duyun mengantarkan kita sana. Tapi begitu sampai di alam kubur Pak, dimasukkan ke dalam tanah, ditutup dengan bambu, diinjak-injak oleh anak kita. Hidup di alam kubur hanya satu kali, hidup di alam akhirat khalidina fiha abada, khalidina, kekal, fiha di dalamnya, abada, selama-lamanya. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kamu tahu, hidup tidak akan mati selamanya, sehat tidak akan sakit selamanya, muda tidak akan tua selamanya, bahagia tidak akan sengsara selamanya. Tapi untuk mengejar hidup yang sebenarnya Pak, dibutuhkan kadihun. Apa Pak kadihun? Kadih itu kerja keras. Karena dunia itu bukan tempat santai, dunia itu tempat berjuang, tempat kerja keras. Tapi akhirat adalah tempat menikmati hasil kerja keras selama hidup di alam dunia. Hadirin berbahagia, itu adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin berbahagia, ada manusia yang diberkahi. Bagaimana Pak ciri-ciri orang yang diberkahi oleh Allah?
Yang pertama ada su'ul bidayah, Pak. Su'ul bidayah wa husnul khotimah. Awalnya buruk, Pak, coba. Usia remaja jauh dengan keislaman, jauh dengan nilai-nilai Islam. Selalu mengecewakan orang tua, selalu menyakiti orang tua. Bahkan masuk penjara Cipinang ditembus, masuk lagi di Bekasi ditembus, masuk di Karawang dibiarkan itu, Pak, coba. Saya kaget, Pak. Dimasukkan dimasukkan ke pesantren Ranca Bogo, takut dikencingin coba ya, mabok dijadikan Ranca Bogo. Dikeluarkan dari Ranca Bogo, masuk Ramat Asam, nilainya 2,3 keluar. Frustasi, jadi preman beding. Sekarang jadi taskil pimpinan daerah di Medan. Saya kaget, Pak, coba. Itu manusia yang diberkahi oleh Allah, awalnya buruk, di perjalanan dapat hidayah, Pak. Di pertengahan, di perjalanan dapat hidayah dari Allah. Di perjalanan dapat pencerahan, Pak. Dapat pencerahan, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga andai kata mati, maka mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus sholihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk, Pak. Makhluk yang terbaik. Jazaa'uhum inda rabbihim. Balasan bagi mereka adalah jannatu adnin, surga Aden, Pak. Jadi awal mulanya baik. Bagaimana, Pak, ciri-ciri orang yang mendapat hidayah, Pak? Ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Kan kita berdoa duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Doa yang wajib diucapkan dan tidak sah salat tanpa mengucapkan kalimat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, bawalah kami, antarkan kami siratal mustaqim ke jalan yang, yaitu jalan yang dapat menyampaikan kami kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ghairil maghdubi, ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai yang aku pinta. Walau dolin, dan bukan pula jalan orang sesat. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, Pak, ciri-ciri orang yang mendapat hidayah? Bapak lihat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu. Kalau Allah hendak memberikan hidayah kepada hambanya, yasra sadru, Allah buka dadanya, Allah lapangkan hatinya lil Islam, untuk menerima Islam. Hadirin berbahagia, bagi orang yang telah mendapat hidayah dari Allah, Pak. Saya khotib Jumat di Meruya Hilir, Pak, Jakarta. Itu ada spanduk terpampang 5 km ke mall terasa jauh, terasa dekat. 5 meter ke masjid terasa jauh. Tapi ternyata hidayah membuat dia mudah dan dekat. Allah bukakanlah hati mereka. Tapi wa ma yuridillahu ayyahjudilahu. Kalau Allah hendak menyesatkan hambanya, yaj'al suruh, Allah akan menjadikan hati doi ikut sempit, sesak, bingung, berat. Bingungnya, beratnya melaksanakan sholat bagi orang yang belum mendapat hidayah, persis seperti bingung dan beratnya naik ke langit, Pak. Bingungnya, beratnya, sulitnya pakai menutup aurat bagi orang yang belum mendapat hidayah, persis seperti bingung dan beratnya naik ke langit, Pak. Kadzalika yaz'allahu rizq. Demikianlah kalau Allah ingin menimpakan kehinaan alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi hadirin berbahagia, jadi pertama hadirin berbahagia, orang yang diberkahi oleh Allah itu adalah orang yang su'ul bidayah, tapi wa husnul khotimah. Diberkahi apanya? Yang pertama, Pak, diberkahi umurnya. Apa, Pak, umur yang berkah? Umur yang berkah adalah umur yang diisi dengan amal soleh. Yang kedua, Pak, diberkahi keluarganya. Bagaimana, Pak, ciri-ciri keluarga yang berkah? Ciri-ciri keluarga yang berkah adalah menjadi anak amal soleh yang dijari bagi orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum al-habib. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam agama. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, akidahnya, ibadahnya, semangat keislamannya persis kayak orang tuanya. Al-haq nabihim. Kami akan mempertemukan mereka di sini. Yadkhulunal jannah,
kamu akan masuk surga bersama orang-orang yang soleh.